Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dina Aurelia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Syekh Kuala. Nah, kali ini teman-teman, Dina akan membahas tentang membangun tradisi maritim Kedatuan Sriwijaya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, Sriwijaya adalah wilayah maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Negara yang hidup dari perdagangan tentu tidak lepas dari sumber daya alam yang dapat menjadi komoditas perdagangan. Sumatera kaya akan sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan berupa hasil hutan, hasil tambang, dan hasil bumi yang banyak digemari oleh orang Arab, Persia, India, dan Cina. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi lingkungan. Sebagian besar pakar menempatkan lokasi wilayah kerajaan atau kedatuan ini berada di lokasi pusat pemerintahan yang masih diperlibatkan karena berpindah-pindah. Dalam hal ini, pelayaran dan perdagangan tidak lepas kaitannya dengan pelabuhan. Karena itulah para pakar beranggapan bahwa pusat pemerintahannya itu terletak di tepi pantai. Nah, selanjutnya ada garis pantai Sumatera bagian timur. Telaah F. Abdian telah membuka cakrawala baru mengenai Kedatuan Sriwijaya serta letak Palembang dan Jambi. Dalam telaahnya, ia mengajukan suatu teori bahwa dahulu pada masa sejarah, yaitu tahun 900 sampai 1300 tahun yang lalu, pesisir Sumatera bagian tenggara terdiri dari daerah-daerah yang teluk-teluknya besar. Nah, selanjutnya ada awal dari kerajaan Sriwijaya. Nah, tinggalnya budaya masa lampau, prasasti atau batu-batu dan logam serta bata dalam ukuran besar yang ditemukan di daerah Palembang oleh antara lain beranggapan bahwa pusat Kedatuan Sriwijaya terletak di Palembang dan pakar yang beranggapan demikian. Misalnya Samuel Bell. Nah, sumber daya alam. Berbicara mengenai kota-kota dan kerajaan-kerajaan kuno di Sumatera, mau tidak mau harus berbicara pula tentang sumber daya alam yang terkandung di permukaan. Nah, sebab kelangsungan hidup dan perkembangan kota-kota dan kerajaan-kerajaan tersebut antara lain tergantung dari pengelolaan sumber daya alam tersebut sebagian komoditas perdagangan. Selain itu, dengan mengetahui dan mempelajari sumber daya alam Sumatera, tidak dapat juga memahami pula perdagangan kuno. Nah, yang selanjutnya ada hasil hutan. Hasil hutan Sumatera merupakan salah satu komoditas paling penting dalam perdagangan antar bangsa. Nah, kedua hasil tambang. Bumi Sumatera kaya akan barang tambang. Barang tambang yang dikenal oleh para pedagang dan menjadi komoditas penting adalah logam dan emas. Nah, selanjutnya ada faktor politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Nah, seperti yang kita ketahui, seperti yang di sini terpapar sudah ya. Nah, selanjutnya ada Sriwijaya dan wilayahnya. Kebudayaan merupakan usaha manusia untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan alam. Terus, ada struktur kedatuan dan birokrasi Sriwijaya, salah satu pertanda kelompok masyarakat yang telah mengenal peradaban. Nah, selanjutnya ada kehidupan keagamaan dan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang telah menganut kepercayaan yang berbirokrasi. Nah, yang terakhir ada runtuhnya Sriwijaya. Mengenai kapan runtuhnya Sriwijaya ini tidak ada tahu pasti. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan.